Oke, baik. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi, dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu, dimudahkan segala urusannya. Nah, di sini kelompok kami akan menjalankan tugas dari dosen di week 13. Nah, di week 13 ini kita dapat topik Centralized Database System. Nah, tapi seperti kata pepatah, tak kenal maka kenalan. Enggak ya, tak kenal maka tak sayang. Nah, karena itu mari kita kenalan dahulu. Nah, di sini kita mulai dari Mas Evo, silahkan memperkenalkan diri. Perkenalkan nama aku Eva Wimayu dengan NIM 1030 1240 0161. Oke, terima Ah, kasih. Lalu ada anggota kita selanjutnya, Mas Torik, silahkan. Oke, perkenalkan nama aku Raditya Kematorik dengan NIM 1030 1243 0039. Oke, terima kasih Mas Torik. Silahkan anggota selanjutnya, Mas Raffi. Baik, perkenalkan nama saya Raffi Prakoso dengan NIM 1030 1243 0058. Oke, baik. Nah, lalu saya sendiri, saya namanya Faza Fauzan Azima dengan NIM 103012400248. Oke, daripada berlama-lama, kita langsung masuk ke pengertian Centralized Database System. Nah, apa itu? Singkatnya itu yang menyimpan dan mengolah data di satu lokasi. Di satu pusat, jadi dijadiin satu atau bisa kita sebut server. Nah, jadi user itu hanya berperan sebagai klien. Mereka nggak ngolahnya secara mandiri. Diolah sama si server gitu. Nah, itu penjelasan singkatnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Torik. Baik, selanjutnya tentang kapan kita harus menggunakan Centralized Database System. Oke, yang pertama itu eh, cara kerja Centralized Database dimulai dari user yang mengirimkan query ke server. Terus server kemudian menerima query tersebut, lalu DMS memproses query sesuai permintaan user. Selanjutnya, data diambil dari database dan hasilnya dikirim kembali ke user. Semua proses ini terjadi dalam satu server pusat. Selanjutnya, eh, cara kerja eh cara kerja centralized database system. Eh, ya. Terus cara kerja centralized database dimulai dari user yang mengirim query ke server, terus ada server menerima query, terus ada DBMS memproses query sesuai permintaan user, terus setelah itu data diambil dari database dan hasilnya dikirim kembali ke user. Semua proses ini terjadi di server pusat. Selanjutnya, manajemen data dan transaksi. Dalam centralized database, manajemen data dan transaksi mengikuti prinsip ACID atau atomicity, konsistensi, isolation, dan durability. Nah, atomicity ini menjamin transaksi dijalankan secara utuh. Konsistensi menjaga dan data tetap valid. Isolation memastikan transaksi tidak saling mengganggu, dan durability menjamin data tetap tersimpan meskipun terjadi kegagalan sistem. Selain itu, data bersifat konsisten dan terintegrasi, serta backup dan recovery dilakukan secara terpusat. Selanjutnya, eh, keamanan centralized database. Jadi, keamanan dalam Keamanan dalam centralized database bersifat terpusat. Sistem ini mendukung authentication, authorization, dan auditing, sehingga akses data dapat dikontrol dengan baik. Centralized database juga mendukung SSO atau Single Sign-On, serta penggunaan LDAP atau Kerberos. Nah, sehingga lebih mudah dikelola oleh tim IT dan lebih aman. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya lanjut dengan kelebihan Centralized Database System. Centralized Database System punya beberapa kelebihan saat diimplementasikan. Pertama, dia manajemennya lebih mudah karena database-nya tercentralized atau digabung menjadi satu, maka manajemen datanya akan jauh lebih mudah. Lalu setelah itu keamanan lebih terkontrol. Hal itu karena database-nya hanya ada satu, maka untuk melakukan atau menjaga keamanannya, kita hanya perlu menjaga satu centralized server saja. Setelah itu integritas datanya tinggi, yang berarti kita punya suatu
data yang konsisten dan juga berkualitas, yang berarti dia bukanlah suatu data yang tidak terorganisir seperti itu. Setelah itu biaya operasi lebih rendah. Hal tersebut karena kita punya database yang tergabung jadi satu, jadi cost untuk manage database-nya jauh lebih terkontrol, maka dari itu akan memiliki biaya operasional lebih rendah. Setelahnya, kelima, cocok untuk data terstruktur seperti poin ketiga. Centralized database system ini bagus untuk untuk mengumpulkan beberapa data-data yang berintegritas atau memiliki kualitas, bukanlah suatu kumpulan data yang bisa dibilang random atau yang tidak terstruktur. Lanjut. Di sini terdapat kekurangan dari centralized database system. Di sini pertama adalah single point of failure, yang berarti jika seseorang nggak melakukan kesalahan dalam database, maka seluruh data di dalam database tersebut juga ikut mengalami kegagalan atau menerima failure. Setelah itu scalabilitas terbatas, yang berarti karena suatu servernya tergabung jadi satu, maka membangun atau memperbesar database tersebut lebih lebih susah, bisa dibilang seperti itu. Lalu dia tergantung pada jaringan. Sudah jelas karena centralized database system ini dalam bentuk server, maka dia berfokus terhadap jaringan. Lalu ke risiko keamanan besar. Ini berarti jika kita, karena semua datanya tergabung menjadi satu server, maka jika terjadi hacking, maka seseorang yang hacking data tersebut akan mengambil alih seluruh database-nya. Lanjut. Oke, di sini saya akan jelaskan bagian contoh implementasi centralized database system. Di sini ada single user system dan multi user system. Single user system itu membuat dan mengakses data di PC dengan datasetnya berada pada PC tersebut. Yang berarti datasetnya berada di satu komputer dan tidak ter-sharing atau terbagi untuk banyak orang. Setelah itu ada multi-user system, yaitu membuat dan mengakses database PC dengan data setnya berada di dalam server yang bisa diakses banyak user, yang berarti dia bersifat server yang membuat banyak pengguna yang memiliki komputer berbeda bisa mengakses data set tersebut. Nah, selanjutnya akan menjelaskan teman saya, Raffi. Baik, saya akan menjelaskan contoh penggunaan centralized database di dunia nyata. Jadi di sini kita ada beberapa contoh penggunaan centralized database seperti di sistem akademik kampus, rumah sakit, perbankan. Dan sebenarnya banyak sektor lainnya juga seperti kayak di pertambangan atau perminyakan atau di bagian akademik administrasi. Penggunaan centralized database itu beragam, tapi pada hierarkinya, pada sistemnya dan konsepnya itu sebenarnya sama. Sebagai contoh, di sistem akademik kampus itu kita punya namanya dosen, punya namanya operator, dan kita juga punya namanya mahasiswa, dan juga beberapa akun tamu yang mungkin ingin mengakses jurnal-jurnal pada suatu sistem akademik. Nah, masing-masing user tersebut punya level operasional yang berbeda. Mereka memiliki izin yang berbeda-beda, sehingga misalkan dosen pun bisa mengakses database ini, mahasiswa nggak bisa mengakses database ini gitu. Kayak seperti akses database pengisian nilai dan segala macam itu hanya bisa dimiliki oleh dosen. Mahasiswa hanya bisa mengakses apa yang misalkan pada database nilai tersebut tampilannya apa dan hasilnya apa, itu hanya bisa dilihat oleh mahasiswa. Begitu pula dengan database pengerjaan tugas yang hanya bisa dilihat oleh mahasiswa atau diupdate oleh mahasiswa. Dosen tidak bisa mengupdate tugas mahasiswa tersebut. Nah, kemudian pada rumah sakit juga memiliki berbagai macam level operasional yang berbeda-beda, sehingga misalkan dokter dia bisa mengakses data pasien, dan ada operator yang bisa mengakses asuransi pasien, misalkan
pasien memiliki asuransi yang berbeda atau dia punya riwayat penyakit apa. Nah, itu bisa diakses oleh Pak dokter gitu. Nah, untuk pada rumah sakit itu sendiri juga memiliki dia sifatnya centralized karena setiap masing-masing rumah sakit itu perlu yang namanya riwayat penyakit pasien dan perlu juga penanganan apa yang diperlukan dan eh, keluhannya apa itu harus tercatat dalam database centralized. Makanya kita menyebutnya sebagai database sentral karena memang terpusat pada suatu data. Terpusat pada suatu database. Nah, kemudian begitu juga dengan perbankan juga, di mana perbankan memiliki riwayat seperti transaksi pajak, transaksi user nih berbelanja di mana, terus kemudian punya riwayat eh, akses untuk melihat mutasi rekening yang digunakan untuk melihat nge-tracking daftar transaksi yang dilakukan oleh user tersebut. Sehingga ini adalah yang saya jelaskan tadi adalah contoh penggunaan centralized database di dunia nyata. Dan sebenarnya mungkin masih banyak lagi, tapi kita hanya sebutkan 3 contoh untuk simplisitas ya. Silakan next slide. Oke, jadi sebenarnya untuk kesimpulan, centralized database itu cocok untuk organisasi terpusat, kayak tadi, kayak rumah sakit, atau akademik, atau sekolah, atau perbankan gitu ya, finansial, dan berbagai macam perusahaan yang punya workflow-nya itu terpusat pada suatu komputer atau tujuannya tuh selaras itu. Nah, kemudian di sini makanya organisasi terpusat, terus kemudian datanya terstruktur. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya untuk berbagai macam riwayat atau berbagai macam struktur organisasi biasanya didefinisikan dengan table, atau setiap user pun juga didefinisikan dengan table. Nah, dengan adanya table berarti sudah pasti data tersebut terstruktur. Misalkan punya user atau password itu juga pastinya terstruktur. Beberapa contohnya seperti kayak riwayat pasien yang pastinya kan ada table, ada kolom ini, kolom tanggalnya, terus kemudian deskripsi penyakitnya apa, terus konsultasi dengan dokter siapa gitu. Itu seperti itu. Mengapa kita perlu menstrukturisasi database untuk keperluan organisasi yang terpusat. Nah, lalu kemudian pada nomor 2 ini mudah dikelola, tapi resiko kegagalan tinggi. Nah, ini dia. Jadi yang seperti dijelaskan teman saya sebelumnya, misalkan ada satu database servernya down atau eh, misalkan terjadi operasi yang gagal, itu bisa mempengaruhi seluruh sistem. Ini ada kelemahannya centralized itu. Jadi kalau misalkan nanti ada eh, satu operasi atau query yang gagal atau misalkan menyebabkan error, itu bisa mengakibatkan atau mengafeksi seluruh operasional pengaksesan database. Jadi ini perlu dimitigasi ya. Mungkin kita perlu bikin backup atau perlu bikin sistem semi centralized. Jadi jika satu sistem gagal, kita pindah ke sistem lainnya yang sistem lainnya merupakan cerminan gitu. Biasa disebut dengan mirroring database. Nah, makanya eh, inilah suatu risiko yang perlu dihadapi ketika suatu sistem database tersebut tersentralisasi. Ya, di next slide. Nah, ini adalah sumber referensi yang kita gunakan. Ini jurnal Elsevier. Elsevier ini jurnal yang sangat eh, tinggi ya kelasnya. Karena memang ini database ini topiknya memang topik yang perlu pendalaman dan pemahaman akademik secara tinggi. Makanya kita menggunakan Elsevier. Nah, terus kemudian ini ada overview-nya, Science Direct Topics. Jadi kita menggunakan topik-topik dari Science Direct di jurnal Elsevier, Centralized Database. Ya, silakan ke slide berikutnya. Ya, demikian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.